Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ayat jurnal penyesuaian. Sebelumnya, barangkali ini sudah pernah diajarkan di mata kuliah pengantar akuntansi 1 sebagai salah satu rangkaian dari siklus akuntansi. Tapi tidak ada salahnya apabila di pengantar akuntansi 2 ini saya bahas kembali dengan pembahasan yang lebih mendalam. Alasannya karena berdasarkan pengalaman dalam menyusun siklus akuntansi, pembuatan jurnal penyesuaian terkadang menjadi salah satu penyebab tidak balance-nya atau tidak sempurnanya siklus akuntansi ketika sampai laporan keuangan, terutama di neraca. Nah, sehingga dirasa perlu untuk kita bahas lagi. Yang pertama, pengertian atau definisi dari jurnal penyesuaian. Jadi, jurnal penyesuaian merupakan pencatatan pada akhir periode. Akhir periode ini maksudnya ya biasanya 31 Desember ya, akhir tahun. Meskipun tidak selalu harus 31 Desember ya. Yang ini ya, jadi untuk menyesuaikan dengan keadaan real dari perusahaan. Ini juga sering disebut dengan istilah jurnal koreksi gitu ya. Kalau dalam bahasa kromo Inggris ini sering disebut dengan adjustment ya. Kita langsung saja ke urgensi atau perlunya jurnal penyesuaian. Ada 2 ya, tapi yang akan kita bahas yang pertama aja. Karena kalau 2 nanti waktunya tidak cukup. Ini kemarin sesuai dengan kontrak kuliah yang kita sepakati itu ya untuk video maksimal kemarin 15 menit biar tidak terlalu lama. Jadi bisa dilihat dengan tuntas. Yang pertama karena ketentuan PABU. PABU itu singkatan dari prinsip akuntansi berterima umum. Ini kepanjangannya ya. Kemudian yang kedua karena kesalahan pencatatan. Untuk ketentuan PABU yang digunakan dalam jurnal penyesuaian ini ada 3 ya, beberapa yang kita bahas. Yang pertama accrual, kemudian cost allocation, kemudian yang ketiga cost versus benefit analysis. Nanti akan kita bahas satu persatu disertai dengan contoh. Nah, untuk yang karena kesalahan pencatatan ini untuk pengetahuan saja ya. Sebetulnya bisa saya jelaskan, tapi biar nanti lebih dalam di mata kuliah akuntansi menengah saja. Untuk yang jurusan akuntansi syariah itu kan nanti lanjut ke akuntansi keuangan menengah. Untuk yang jurusan ekonomi syariah bisa langsung ke akuntansi manajemen. Itu kalau saya lihat di kurikulumnya. Yang jenis-jenis kesalahan yang sering ya ini. Yang pertama karena lupa pencatatan. Ya tidak bisa dipungkiri ya. Al insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa gitu. Tapi ya kalau keseringan ya itu terlalu maksud saya. Selanjutnya karena salah penulisan nilai rupiah. Misal tipe gitu, harusnya 9 juta ditulisnya 8 juta gitu. Atau misalkan yang sering itu kebalik angkanya,
64 juta jadi 46 juta. Nah, itu. Kemudian salah penulisan nilai rupiah. Oh, ini tadi ya, sudah ya. Yang ketiga maksudnya salah akun. Ya, harusnya yang dikredit itu kas, ini malah utang usaha gitu dan lain-lain. Tapi yang kita bahas tadi ya, sekali lagi yang pertama aja, yang karena ketentuan PABU itu. Kita bahas tadi kan ada 3. Yang pertama dulu yang akrual. Maksudnya adalah dasarnya dasar akrual, yaitu berdasarkan waktu, bukan cash basic atau berdasarkan kas. Kita langsung aja ke contoh. Ini ya, misalkan 1 Oktober 2007 menyewa gedung 12 juta untuk 1 tahun. 1 tahun kita tahu 12 bulan gitu. Sedangkan untuk Oktober itu kan bulan ke-10. Apabila akhir periode kita 31 Desember, maka yang menjadi beban itu yang telah terpakai. Itu selama 3 bulan ya, Oktober, November, Desember. 3 bulan bagi 12 kali 12 juta. Sehingga hasilnya 3 juta. Gitu ya, karena tadi kan 12 juta setahun. Berarti per bulannya kan 1 juta. Kalau 3 bulannya 3 juta. Kemudian yang untuk tahun 2008, berarti kan ini kan belum terpakai ya. Itu berarti tinggal sisanya. Sisanya adalah 9 juta. Kalau kita jurnal, ada 2 di sini pencatatan. Yang pertama saat terjadi transaksi. Berarti 1 Oktober. Ya, itu yang di debit ini ya. Yang di atas itu yang di debit. Sewa dibayar di muka, ditulis semuanya 12 juta. Kemudian yang dikredit ini yang agak menjorok ke kanan itu karena berkurang maka dikredit yaitu kas 12 juta. Nah, jurnal penyesuaiannya di akhir periode ya 31 Desember itu beban sewa yang sudah terpakai tadi bertambah di debit 3 juta dan sewa dibayar di muka ini masuk harta gitu ya, jadi berkurang itu sama 3 juta ini balance gitu. Selanjutnya yang kedua, kalau tadi kan dibayar di muka. Kalau ini diterima di muka. 1 Desember 2007 diterima, berarti kita yang menerima ya. Kalau tadi kan kita yang membayar. Menerima pembayaran untuk sewa mesin 4 juta selama 4 bulan. Berarti 1 bulannya 1 juta. Ini yang biar gampang contohnya. Nah, yang sudah diterima gitu ya, itu selama 1 bulan berarti kan 1 Desember 2007 ini. Jadi kan 1/4 kali 4 1 juta. Kemudian yang belum ya karena akhir periodenya kan 31 Desember. Ini ya kalau dari gambar ini. Berarti kan yang belum itu 3 juta sisanya. Nah, jurnalnya gini. Uangnya kan sudah diterima semua. Nah, berarti masuk kas ini saat terjadi transaksi. Kasnya di debit 4 juta, nah yang dikredit sewa diterima di muka. Kalau tadi kan dibayar di muka, itu masuknya harta. Kalau dikredit itu berkurang. Kalau diterima di muka, itu masuknya utang. Berarti kan kalau dikredit itu bertambah sebesar 4 juta. Kemudian jurnal penyesuaiannya, ini sewa diterima di muka, debit 1 juta ya yang sudah ya benar-benar diterima. Nah, kemudian pendapatannya juga bertambah juga, ini pendapatan kan bertambah di kredit 1 juta. Selanjutnya untuk yang cost allocation, ini kita langsung aja ke contoh ya alokasi kas. Yang sering terjadi adalah ketika membuat perhitungan untuk beban depresiasi atau penyusutan. Saya langsung ke contoh, misalkan 1 Juni membeli mesin 100 juta. Usia ekonomis atau sering disebut dengan masa manfaatnya yaitu 5 tahun. Ini penyusutannya per tahun 20%. Di pertemuan berikutnya akan kita bahas ini dari mana 20% ini ya. Ini menggunakan metode garis lurus. Ya, kita langsung aja
kalau garis lurus itu sama, setiap tahun dianggap sama. Sehingga kan apa namanya tadi kan 5 tahun ya, berarti 100% bagi 5 kan 20%. Jadi 20% kali 100 juta, 20 juta. Berarti per tahunnya 20 juta. Jurnalnya pada saat terjadi transaksi, yaitu mesin di debit 100 juta, bertambah ya karena kita beli. Kemudian kasnya juga, kasnya berkurang karena kita bayar tunai 100 juta. Nah, kemudian jurnal penyesuaiannya 31 Desember 2007, ini tahun pertama ya, kan tadi 20% dianggap sama. Berarti kan beban penyusutan 20 juta, kemudian ini yang dikredit adalah akumulasi penyusutan. Gitu ya, bukan mesinnya yang berkurang. Kalau mesinnya berkurang ya aneh gitu kan. Jadi yang dikredit itu akumulasi penyusutan besar 20 juta. Yang ketiga yaitu cost versus benefit analysis. Saya langsung aja ke contoh ya. Kalau pengertian saya rasa sudah dijelaskan di pengantar akuntansi 1. Ini juga contoh juga mungkin sudah. Biar lebih paham saja saya kasih contoh lagi gitu. Misalkan ini contohnya perlengkapan. Di awal periode, saldo awal akun perlengkapan 9 juta. Nah, setelah di akhir periode, ini kan tadi 1 Januari 2007. Nah, setelah dicek tanggal 31 Desember 2007, itu ternyata tinggal 5 juta. Sehingga berapa yang sudah terpakai, itu menjadi beban atau biaya. Maka 9 juta kurangi 5 juta menjadi 4 juta. Yang sudah terpakai adalah 4 juta. Itu yang dicatat. Jadi pencatatannya itu hanya di jurnal penyusuan saja ya. Tidak ada saat terjadi transaksi, nggak ada. Jadi langsung jurnal pada tanggal 31 Desember 2007 atau jurnal penyesuaiannya. Yaitu biaya ya. Biaya itu sama dengan beban ya. Jadi jangan bingung lah. Boleh menggunakan istilah biaya, boleh menggunakan istilah beban. Itu sebesar 4 juta ya. Karena yang terpakai sekali lagi bukan yang 5 juta. Ya. Tapi ini ya 9, ini kan 5 juta yang tersisa. Berarti kan yang terpakai berapa? 9 kurangi 5 berarti 4 juta. Beban perlengkapannya di debit 4 juta karena bertambah. Nah, perlengkapannya sendiri itu kan masuk ke harta gitu. Itu karena sudah terpakai berarti kan berkurang. Maka dikredit sebesar 4 juta. Gitu. Ya, itu tadi penjelasan beserta contoh-contohnya. Tadi kurang lebih ada berapa itu? 4 kalau tidak salah ya. Nah, untuk berikutnya biar kalian tambah mahir gitu, saya kasih latihan soal. Nanti langsung saja dijawab di Google Form. Ya, hanya membuat jurnal saja gitu. Perhitungannya tidak usah ya, jurnalnya aja langsung ya. Untuk Google Form-nya ya seperti biasa saya share di grup WA saja. Nah ini ya ada 4 soal ya. Yang pertama tadi ya, untuk contoh yang pertama gitu kan, yang apa tadi, accrual basis ya. Ini untuk yang dibayar di muka gitu ya. Kamu diminta untuk menjurnal pada saat transaksi dan pada saat penyesuaian. Kemudian yang B, ini masih yang accrual, cuma yang diterima di muka. Ini juga untuk jurnal transaksi dan jurnal penyesuaiannya, ada 2 berarti. Kemudian yang ketiga, ini untuk yang tadi, cost allocation ya, yang penyesuaian. Ini juga buat jurnal transaksi dan penyesuaian. Dan yang soal D, ini hanya jurnal penyesuaian saja. Tadi yang terakhir, yang perlengkapan itu. Ya langsung di Google Form ya, paling lambat ya jam 12 malam lah. Ini beda-beda ya. Kalau yang EKOS kelas C dan D berarti hari Senin. Untuk EKOS yang kelas E hari Selasa. Kemudian untuk AKSA kelas B dan kelas C hari Kamis. Ya sama-sama jam 12 malam kurang 1 menit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf.
Semoga jadi orang sukses semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.